Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to our first podcast of Himatuni. Selamat datang di podcast pertama dari Himatuni, dan mungkin ada yang belum tahu nih siapa sih ini orang, ada dua di sini nih. Oke, dan apa sih itu Himatuni? Nah, di podcast ini kurang lebihnya kita akan ngebahas sejauh ini tentang Himatuni dan mungkin perkenalan dari kita masing-masing dulu kali. Nah, pertama-tama boleh nih dari siapa dulu nih? Dari Kak Aci dulu kali ya. Silakan Kak. Dulu ya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku tuh Siandrika, tapi aku tuh lebih senang atau lebih akrabnya itu dipanggil Aci gitu. Nggak tahu kenapa sih ya, aku tuh lebih suka dipanggil Aci aja sih. Jadi aku tuh dari Sumatera Barat. Oke. Lanjut. Iya, jadi aku tinggal di Sumatera Barat. Jauh bukan? Ya. Oke, saya sendiri Farhan Askal Wafa dari Tangerang, kotanya ya. Kotanya Kota Tangerang, provinsinya Banten, ya pulaunya Pulau Jawa. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa, asik. Di sana gunung, di sini gunung. Asik. Di tengah Pulau Jawa. Oke. Nah, di sini kenalan dulu sama siapa nih? Soalnya kita tuh satu seumuran gak sih Kak Aci? Jadi saya agak bingung deh. Gimana ya? 2000 berapa Kak? Kalau dibilang seumuran enggak sih? Aku tuh kelahiran 1999 bulan 5 tanggal 5. Oh iya fix, berarti saya yang panggil Kak, bener. Fix bener lah. Oke. Ya, saya suka nggak enakan. Kadang-kadang orang merasa dituakan gara-gara saya panggil Kak. Soalnya semua orang saya panggil Kak. Oke. Santai aja. Hal yang biasa. Siap. Nah, Kak Aci ini anyway di dalam Himatuni, organisasi Himatuni ini sebagai ketua, ya kayak. Iya, alhamdulillah sih teman-teman mengamanahkan aku sebagai ketua itu semenjak 10 Januari 2021 ya. 10 Januari 2021. Nah, kalau boleh tahu Kak, Kakak tuh kuliahnya di mana sih? Karena jujur-jujuran aja nih, selama kita temenan gitu dalam satu organisasi Himatuni, masih belum tahu detail nih Kak Aci ada di mana perkuliahannya. Di mana? Padahal ini udah sampai setahun loh kita berkomunikasi. Ya, makanya. Gimana Kak? Aku tuh ya tuh ini sih di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Insya Allah bentar lagi akan menuju UIN Batu Sangkar. Doain aja ya. Lagi proses. Terus aku tuh kuliahnya tuh ngambil jurusan bimbingan calling. Aku sekarang udah masuk ya, semester 5. Semester 5 ya? Iya, semester 5. Ini jujur saya agak penasaran dulu nih sama sebelum kita masuk ke Himatuninya nih ya, sebelum kita masuk ke Himatuni. Saya tuh pengen tahu konseling tuh ngapain sih Kak di jurusan konseling itu? Konseling itu ya kita mau konseling orang, jadi kita tuh misalnya nih mau menyelesaikan permasalahan klien kita. Nanti misalnya ada klien yang minta bantuan sama kita, nanti kita beri mereka itu semacam solusi. Ya pada akhirnya kita tuh serahkan kepada mereka, mau mereka pakai solusi yang kita berikan ya atau mereka pilih jalan sendiri gitu. Ini ya apa namanya? Apa bedanya sama psikologi kalau kayak gitu? Kalau psikologi itu kan ini ya lebih mengarah ke apa sih, ke jiwa seseorang gitu. Kalau di BK nih nggak ini sih, nggak mengarah
ke jiwa seseorang gitu. Kalau psikologi itu ya kita harus mempelajari semuanya kan, gimana sih karakternya gitu. Jadi Kalau di kayak advokat gitu ya? iya semacam itu sih. Oke. Sepemahaman aku. Oke. Sip. Nah, kamu nanya balik nih. Nggak. Dasar udah nanya dede. Oke. Nah, saya mau masuk ke Himatuninya nih. Nah, kakak sendiri gabung Himatuni itu dari kapan sebenarnya? Baik sebelum jadi ketua maupun setelah ketua ya. Awalnya itu di Himatuni ngapain gitu loh? Aku tuh gabung di Himatuni itu tahun 2019 waktu awal masuk kuliah. Jadi aku tuh digabungin sama teman gitu. Nggak aku yang gabung sendiri, aku tuh digabungin sama teman. Terus aku heran, ini grup apa gitu kan. Terus aku tanya, "Kak, ini grup apa?" "Oh, ini tuh grup Himatuni," katanya. Yang apa namanya? Yang semuanya itu isinya mahasiswa semua katanya. Ya, jadi karena kamu udah mahasiswa, aku gabungin di sini. Ya, dia gabungin bulan September 2019. Oke. Nah, terus jadi ketuanya itu di menjadi ketuanya itu di Januari 2021. 10 Januari 2021. Itu by vote, maksudnya pakai voting. Waktu itu kita tuh kan di apa namanya mencalonkan diri itu ada 2 pasang ya. Aku sama Astrid yang wakilku sekarang, terus ada Mas Anas sama Mas Fauzi. Terus karena kita ini sifatnya online gitu ya. Jadi kita tuh di ini setiap member itu mengisi form gitu. Mereka tuh mau pilih siapa gitu. Alhamdulillah kami sama Astrid yang kepilih waktu itu. Dan saya juga diajak ya. Kita Iya. ajakan Kak Acin. Kalau Mas Farhan sendiri semenjak kapan sih bergabung di Himatuni? Soalnya waktu aku emang udah ada Mas Farhan gitu di sana. Fixnya kapan lupa ya. Fixnya kapan kalau nggak salah. Kayaknya periodenya sama deh, sekitar 2019 itu deh. 2019 itu kan juga awal masuk kuliah kan ya, angkatan kita itu. 2019 Oh, berarti kita awal. satu angkatan ya. Semester 5 juga saya sekarang. Nah, Kuliah di mana? di UNAS dong. National University, National University yang swasta, asik. Oh, gitu. Keren-keren. Nah, awal gabungnya itu saya lupa apa dikirimin link atau langsung dimasukin gitu ya, tapi sekitar 2019-an itu sih. Dan pada saat itu ya udah masuk gitu. Oh. Nah, keren. ya, Terus di sebagai apa? Diklat ya? Sebagai divisi diklat kan sekarang. Oh iya, of course. Jadi saya yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan dalam komunitas, asik. Keren banget tuh. Sebagai penanggung jawab, jadi udah koordinator ya. Ya, saya bertanggung jawab pada anggota dan KAC juga. Oke. Nah, balik lagi masuk ke ini visi misinya gitu Kak. Nah, dalam Himatuni ini dalam periode Kakak ya kita memperkecil ya ke periode Kakak. Nah, dalam periode KAC itu kayak visi misinya tujuannya itu apa sih Kak? Maksudnya Himatuni ini ada untuk apa gitu, supaya teman-teman juga tahu nih
fungsi Himatuni sebagai himpunan mahasiswa tunanetra Indonesia. Nah, jadi kan Himatuni itu himpunan mahasiswa tunanetra Indonesia ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia ini bergabung di sana, yang maksudnya yang ini ya, yang mau bergabung aja sih. Terus tujuannya itu ya kita tuh untuk mempersatukan lah gitu kan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Terus ya nanti kita untuk sharing lah gitu, gimana sih pengalaman mereka, kampus mereka, apa sih kendalanya di kampus mereka. Jadi kita tuh bisa sharing di sana. Karena di sana tuh kita tuh nggak ini ya, nggak kampusnya sama, terus nggak jurusannya juga nggak sama. Ada tuh teman-teman tuh yang merintis di kampusnya tuh. Nah, apa sih pengalamannya? Nanti kita tuh di sana bisa untuk sharing gitu. Ya. Untuk jelasnya lebih ke arah ini ya, lebih apa namanya, untuk mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa tunanetra untuk sharing bersama, terus buat latihan bersama gitu ya. Iya. Untuk memberi sama-sama sharing pengetahuan lah dari bidang kita masing-masing. Iya. Yes. Jadi kita bisa berbagi gitu. Nah, pastinya kan untuk sebuah himpunan atau organisasi punya tujuan konkret untuk apalagi HIMA ya, himpunan mahasiswa punya tujuan konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di anggotanya. Dalam konteks ini masalah yang ada di mahasiswa tunanetra itu sendiri. Nah, sebenarnya Kak, yang paling sering saya dengar kalau untuk masalah masalah yang ada di mahasiswa tunanetra kebanyakan adalah ketidakaksesan gitu dan segala macam. Nah, iya. Terus juga sebenarnya selain itu ada nggak sih maksudnya masalah-masalah, karena gini, kalau dalam sisi SMA atau pelajar gitu ya, yang paling sulit itu ketika anak SLB katakanlah ya, anak SLB ingin berpindah ke inklusi gitu, itu selalu ada penolakan. Sementara kalau misalnya kita berbicara tentang universitas gitu, universitas even though dia awalnya itu apa ya, ragu dengan ini kita, tapi secara keseluruhan mereka menerima dan wajib menerima gitu loh. Untuk penolakan sepihak, untuk sepihak seperti sekolah gitu, saya sih melihatnya kurang ya. Nah, kalau menurut Kak Aci sendiri, sebenarnya isu-isu apa ya, populer mungkin ya, atau yang kebanyakan dialami mahasiswa tunanetra itu apa sih Kak? Iya, yang pertama tuh kebanyakan itu ya ini ya, pastinya itu keaksesan kampusnya, karena nggak banyak juga, setahu aku sih ya, nggak banyak juga kampus yang kampus inklusi gitu. Nah, itu kalau penolakan yang Mas Farhan katakan tadi itu yang apa, ada aku dengar dari teman-teman gitu, masih ada juga sih universitas itu yang apa namanya ya, yang menolak gitu dengan alasan ya mereka itu nggak akses karena kampus mereka itu bukan kampus inklusi gitu. Ya sebenarnya kalau ini sharing pemikiran aja ya. Kalau menurut saya kata inklusi itu terkadang kita salahnya menjadikan kata inklusi sebagai label gitu. Jadi ada sekolah inklusi, kampus inklusi, seolah-olah kampus atau sekolah yang tidak menyatakan dia inklusi nggak akses untuk kita atau nggak bisa dimasuki oleh kita gitu. Nah sebenarnya kalau saya sendiri ya Kak, lebih setuju bahwa ya sesuai peraturan pemerintah dan sesuai juga resolusi yang ada di SDGs, Sustainable Development yang ada di PBB begitu, bahwa inklusi itu sudah menjadi sebuah kewajiban dan nggak ada lagi istilah eksklusivitas dalam sebuah pendidikan gitu, terlepas apakah kampus ataupun pendidikan formal biasa gitu ya, sekolah gitu. Nah,
Eh, balik lagi yang tadi ya. Kalau saya Apa, Mas? sendiri gimana? Mm-mm. Ya kalau Bisa diulang? ya kalau saya sendiri sih ya untuk inklusi kampus Mm-mm. saya jujur nggak ada fasilitas itu, nggak ada fasilitas seperti uh, perpustakaan braille nggak ada. Dan saya yakin Nah, kampus uh, aku pun juga seperti itu. Nah, saya yakin kampus-kampus lain juga masih banyak yang kayak gitu. Tapi saya nggak tahu ya kalau UI kayak gimana ya, yang udah internasional gitu. Tapi so Iya. far di tempat saya Braille nggak ada. Terus juga akses bangunan ya, akses konstruksi gitu. Nggak ada juga yang bisa katakan akses kayak railing bawah tuh, yang biasanya di kampus-kampus. Nah itu di kampus saya nggak ada. Bahkan lift pun nggak ada. Jangankan lift yang ada tombol Braille-nya ya, yang apa namanya liftnya aja pun nggak ada gitu. Nah kalau saya sendiri mengatasinya ya meskipun dia nggak ada dia nggak ada fasilitas itu, setidaknya seorang mahasiswa tunanetra atau seorang tunanetra ya punya pengakalan sendiri gitu. Dan kalau saya sendiri ya jadi, saya justru nggak butuh buku braille gitu, bisa katakan quote on quote tanda kutip, saya nggak butuh buku braille karena hampir keseluruhan materi ya saya lewat laptop atau lewat soft copy gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada istilah lagi, sebenarnya nggak ada istilah lagi untuk kampus nggak bisa nerima kita gitu. Ini Kak, kalau menurut pandangan saya ya Kak. Nah kalau Kak sendiri gimana Kak? Iya, Mas Farhan. Kalau menurutku sih enggak ini juga ya, enggak apa namanya? Jadi kampusnya enggak inklusi, sekolahnya enggak inklusi. Sebenarnya itu sih enggak jadi permasalahan yang besar ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ini menurut pemikiranku ya. Karena zaman sekarang itu kan ya udah canggih gitu kan. Nah, pasti teman-teman itu semua tuh pasti punya Android gitu kan, punya handphone. Mungkin nggak ada ya, setahu aku sih zaman sekarang yang nggak punya handphone Android, tapi nggak tahu juga ya. Nah, nanti kalau misalkan mereka bersekolah atau kuliah di sekolah atau kampusnya yang nggak inklusi, mereka tuh bisa kalau untuk ininya ya, untuk mencari materinya, ya mereka itu bisa mencarinya itu di Google atau apalah gitu kan. Kan banyak tuh situs-situs yang tempat untuk cari materi. Jadi kalau menurut saya sih itu bukan ini sih, bukan permasalahan yang besar kalau menurut pemikiran saya gitu. Jadi nggak ada alasan lah gitu kampus atau sekolah itu nggak nerima disabilitas. Karena kita disabilitas ini kan juga mempunyai hak yang sama seperti teman-teman lain gitu. Ya apa kan tadi pengen ngomong apa itu? Oh ya, Kak Aci sendiri gitu. Kalau di kampus ujian masuknya dulu deh. Ujian masuknya dulu itu gimana? Lewat jalur apa? SBM kah atau apa? Aku tuh masuknya itu masuk jalur melalui SPAN PTKIN. Jadi aku masuk jalur SPAN PTKIN, terus aku terimanya itu di IAIN Kerinci Jambi. Jadi aku nggak ngambil di sana, jadi aku coba masuk mandiri. Jadi aku sekarang ini masuk jalur mandiri. Lalu pas ujian gimana tuh? Pas ujian itu waktu karena kampus ya seperti yang kita bilang tadi seperti yang kita bilang tadi, kampusku nggak kampus inklusi juga, nggak seperti kampusnya samalah sama kampus Mas Farhan gitu, nggak inklusi. Jadi dan aku satu-satunya disabilitas di sana waktu itu. Ada sih temanku, cuman dia daksa, cuman kita beda jalur sama dia.
Terus waktu itu aku tesnya itu ujiannya itu dibacain. Jadi dengan 100 soal 100 menit waktunya gitu. Waktu itu aku ujian bulan puasa, jadi aku dibacain sama dosen di sana. Terus waktu itu di jalur mandiri aku juga juga dibacain dengan ya sama ya 100 soal itu 100 menit. Terus habis itu ada tes wawancara, tes bacaan sholat, terus bacaan Al-Quran. Alhamdulillah aku diterima di sana dengan jalur mandiri. Wajib ya berarti, yang kayak sholat, Quran di sana. Kalau kita masuk jalur mandiri itu wajib. Kalau itu kan masuk jalur mandiri tuh, jadi wajib. Tapi waktu zaman ini BP20 itu mereka nggak ada tes wawancaranya, mereka nggak ada baca Al-Quran, mereka nggak ada tes sholatnya karena mereka itu karena online ya. Kan waktu 2020 itu sistemnya udah online. Ujiannya itu online gitu. Kalau waktu zaman aku kan kita ujiannya tuh di kampus ya, nggak online. Itu semua jurusan tuh, baik yang ngambil jurusan-jurusan agama maupun yang biasa gitu. Apa sih bahasanya? Iya, semua Yang non jurusan. agama. Semua jurusan. Iya, semua jurusan. Keren. Nah, itu berarti Kak Acin nggak ikut SBM ya? Enggak, aku ikut SBM, cuman aku ikut SPAN PTKIN. Jadi SPAN PTKIN itu kan untuk ini kampus-kampus Islam kayak gitu, kayak UIN, IAIN, STAIN yang kayak gitu. I see. Nah, kalau ujiannya sendiri ada kendala nggak sih Kak? Ujian semester gitu, UTS. Kalau ujiannya sendiri, kalau misal UTS, UAS, alhamdulillah sih aku nggak ada kendala karena aku tuh selain dikasih sebagian dosen gitu mau ngasih soft copy soalnya, terus sebagian dosen lagi nggak mau ribet, ya mereka bacain aku, jadi aku ujiannya tulisan gitu, jadi nilainya tuh langsung keluar. Itu semua matkul lisan gitu atau tertentu aja? Tergantung dosennya maunya seperti apa gitu. Sama sih. Jadi di sana ujiannya kayak gitu juga ya? Ini kalau pas offline ya, waktu saya ada semuanya pas UASnya itu ya, akhir semester itu semuanya tulis di kelas, nggak lisan. Nah, satu mata kuliah yang lisan waktu itu, dan waktu itu memang lisannya gitu. Dan ini alhamdulillah ya, saya bisa bilang lisannya ini bukan cuma saya, jadi terlihatnya nggak ada terlihat tidak ada perbedaan ya, nggak begitu spesial lah. Jadi alhamdulillahnya semuanya itu lisan gitu, karena waktu itu sempat vote juga kan di di mata kuliah itu gitu. Di mata kuliah itu di voting siapa yang mau tulis, siapa yang mau lisan gitu. Pasti vote gitu, banyak yang mau lisan aja gitu. Lisan. Dan ternyata lebih enak berbeda banget ya sama di kampusku. Kalau di kampusku disuruh vote kayak gitu, pasti mereka lebih banyak milih tulisan. Ya, kenapa tuh, Mbak? Iya. Nggak tahu juga sih dengan alasan apa lah. Jadi mereka tuh ujiannya tuh lebih suka tulisan daripada lisan. Kayaknya sih orang pintar semua tulisan. Amin, mudah-mudahan aja. either pintar semua atau lebih pintar loh orang yang lisan.
Tergantung juga Karena sih. gini, Apa? kalau lisan itu kita tuh ya langsung diberi soal ya kita tuh langsung jawab kan. Nah kalau tulisan itu ya apa namanya, maksudnya kita lebih lama lah waktu berpikirnya gitu. Kalau lisan ini waktunya terbatas. Iya sih. Karena kita satu kelas itu banyak kan, ada yang lebih dari 30 gitu. Nah, kalau kalau tertulis, nah itu kan apa namanya semuanya kerjain gitu. Kalau lisan itu kan ganti-gantian. Ya jadi lebih Ini pintar kita lisan agak sih. ini kita agak geser dikit nih ya ke masalah yang umum lagi. Nah, saya berpikir ya, karena ada beberapa gitu permasalahan, termasuk ternyata permasalahan saya yang lama. Dulu kan saya juga waktu saya masih di SKH ya, sekolah khusus, saya sempat mau pindah ke inklusi dan waktu itu ditolak di beberapa sekolah itu. Nah, ternyata permasalahan ini masih berlangsung. Kawan saya gitu, sahabat saya juga, dia mahasiswa, ikut organisasi juga di luar. Dia bilang dia bagian advokat. Nah, dia bilang ya ada satu anak yang minta dampingin untuk masuk ke SMA inklusi itu. Nah, ternyata dia tuh tinggal di kota yang bisa dikatakan cukup terkenal dengan tunanetranya. Maksudnya terkenal dengan fasilitas tunanetra dan populasi tunanetranya yang cukup banyak ya. Kalau di Bali itu kan ini ya terkenalnya tunarungu ya. Iya. Nah ini kalau ini di Bandung itu kan cukup banyak juga ya tunanetranya ya. Nah itu ternyata di sana ada yang tidak apa ya, sekolah yang tidak menerima lah, bisa katakan menolak gitu. Dan sampai sekarang ternyata ketika dia cerita kayak gitu, saya juga kaget. Oh ternyata masih ada ya kayak gitu ya. Padahal waktu itu saya kira masa saya itu udah terakhir gitu ada penolakan kayak gitu, karena masa saya itu pertama kali banget Undang-Undang 2016 tentang disabilitas diluncurin gitu. Jadi saya pikir karena mungkin belum tersosialisasi mungkin ya gitu. Nah tapi sekarang kan udah 2019 2020 kan udah lewat, malah 2019 2021 sekarang. Nah ternyata kok masih ada gitu loh. Nah sebenarnya kita perlu nggak sih Kak untuk coba mendampingi adik-adik kita gitu yang ada di SMA gitu, terutama yang kelas 3 yang kelas 3 mau ke kampus, begitupun juga teman-teman yang mau ini ya, yang mau masuk ke sekolah inklusif. Sebenarnya kita, kalau menurut saya kayaknya kita butuh deh mendampingi mereka begitu, mengadvokasi gitu bahasanya. Cie. Gimana Kak? Oke, Mas Farhan. Saya setuju dengan Mas Farhan. Kalau menurut saya sih, ya kita perlu. Karena, apa namanya, kalau misalnya kita, apa namanya tuh, bentar. Kalau kita nggak turut untuk mendampingi mereka, karena mungkin mereka ini baru ke inklusi gitu kan. Nah jadi mereka berpikiran ya mereka mau aja gitu, berarti dah saya udah ditolak, berarti ya mereka pasrah gitu. Nah dengan kita mendampingi mereka, nah pasti semangat mereka tuh bertambah lagi karena ada pendukungnya di belakang gitu. Kalau kita nggak dampingin mereka nggak ada pendukungnya juga untuk menggerakkan argumennya gitu. Itu sih kalau menurutku perlu banget. Karena ya. Dan itu sih apa ya, tugas kita juga sih untuk mensosialisasikan itu. Karena kalau kita nggak ngelakuin sosialisasi, ya mereka pun nggak akan tahu gitu. Seolah mereka menganggap ya disabilitas itu nggak bisa apa-apa.
Itu menurutku sih. Mereka tuh mungkin banyak terfikirkannya itu ribetnya kita kali. Jadi iya, karena ribet, kita tuh ribet. Karena ya kita tuh ya contohnya aja untuk berjalan gitu kan, mereka tuh takut ya Kak, mereka menganggap misal kita berjalan itu memang harus setiap kita kemana-mana itu kita tuh harus ada pendamping, jadi mereka tuh menganggap nggak ada yang kendampingin kita nantinya, dan mereka tuh menganggap kita tuh akan bisa berteman gitu. Iya. Ya sama sih pemikiran kayak gitu juga sih. Terus juga saya juga pernah ditanya gitu ya tentang jalan itu terutama. Saya tuh selalu jadi pendampingan mungkin oke lah. Terus juga yang paling penting ya untuk mahasiswa atau teman-teman tunanetra gitu. Itu relasi sih. Relasi itu penting. Relasi menjaga dengan teman, membangun relasi dengan teman, terus juga kalau berhubungan dengan mobilitas ya atau movement untuk seorang tunanetra, OM-nya sih kok kata saya. OM-nya itu OM-nya itu orientasi mobilitasnya itu harus udah cakep gitu. Saya juga pernah ditanya tuh, kan waktu itu saya pernah naik gunung ya. Waktu itu saya ke Pangrango. Ditanya sama Pala dong. Gitu deh. Nah, ditanya sama Kak Yoga kan. Nah, ditanya sebenarnya apa sih yang harus syarat-syaratnya itu untuk jadi tunanetra yang bisa naik gunung gitu. Saya sih jawabnya simpel, OM yang bagus gitu. Karena memang waktu itu jujur ya, untuk seorang ini kita berbicara ke tunanetranya dulu. Untuk tunanetra kita nggak bisa selamanya megang pundak temen atau megang pundak orang lain gitu untuk berjalan. Nah, kalau saya bilang waktu itu ada satu metode OM yang mungkin agak terlewat di di PLB, pendidikan luar biasa atau PKH ya, pendidikan khusus. Itu yang mungkin saya nggak tahu ya di modulnya ada apa enggak gitu. Tapi mungkin satu sistem atau satu cara ya yang perlu dilatih juga untuk tunanetra adalah ekolokasi, sistem ekolokasi. Jadi ini yang membantu saya waktu itu ketika saya capek ya ke atas itu saya nggak pegangan lagi sama teman, tapi saya cuma ngikutin suara dari teman gitu. Dan untuk perabaan itu, nah fungsi tongkat itu untuk meraba di bawah. Nah saya untuk menentukan kemana saya jalan, saya pakai ekolokasi itu. Kalau orang bilang kayak kelawar gitulah, kayak gitu. Halo Kak Ci. Halo. Iya, lanjut. Oke. Lanjut Nah, deh. Mas Farhan bisa jelaskan sedikit ekolokasi itu seperti apa? Mana tahu masih banyak juga teman-teman yang nggak paham dengan itu. Ekolokasi itu simpelnya kita mengikuti suara. Jadi gini, ada dua ini ya. Kalau orang awas melihat suatu objek dengan visual, dengan gambar. Jadi orang awas itu bisa tahu bahwa dalam satu ruangan itu di depan, kanan, kiri, belakangnya itu ada orang apa enggak melalui penglihatan dia. Nah, sementara tunanetra menggunakan pendengarannya gitu. Meskipun kita bisa peraba ya, cuman kan raba kan agak awkward ya. Kayak ada orang di samping kita raba-raba kan gak enak juga kan. Nah, ya, jadi sistem ekolokasi itu untuk bahasanya melihat dengan pendengaran gitu. Jadi kita bisa tahu nih di kanan kita ada orangkah atau di kiri kita ada tembokkah, ada apakah gitu dengan ekolokasi itu. Jadi
kalau apa ya, pernah saya coba juga gitu ke teman, ke keluarga tepatnya, ke saudara saya waktu itu pakai kerincingan, tau kan, kerincing gitu. Itu saya minta dia pegang, dia kerincingin sambil lari. Dan ketika lari itu saya kejar dia tanpa pendampingan gitu. Jadi saya ngejar suaranya gitu. Nah jadi apa ya? Berarti aku itu semacam apa secara simpelnya mengarah ke pendengaran seperti itu ya. Iya, identifikasi suara lebih tepatnya. Bisa katakan gitu, sederhananya ya. Identifikasi suara, letak suara. Gitu deh kurang lebihnya ya. Oke, berarti di sana tuh yang apa namanya, yang kita andalkan itu emang apa pendengaran gitu ya? Ya kayak saya gitu kan. Saya ini kan tunanetra memang, tapi mata saya bola mata ya masih bisa bergerak. Makanya kadang orang kalau saya bilang saya tunanetra, kadang suka nggak percaya. Soalnya bola mata saya masih bergerak. Nah, bola mata saya itu ketika ada suara di samping, nengok ke samping gitu. Itu berkat dari ekolokasi itu gitu. Jadi mata saya, Oke. hakikatnya mata saya nggak ngelihat gitu. Tapi saya tahu ada suara kanan kiri, mata saya jadi kayak ngikutin gitu gitu. Jadi Wow, keren. pengetahuan sistem lokasi ya, sistem ekolokasi itu gitu loh. Saya rasa yang mungkin itu membantu banget sih gitu. Mungkin kalau pernah nonton sulap, ada kan orang yang matanya ditutup jalan gitu. Iya. Nah, Heeh. itu kurang lebihnya prakteknya mirip-mirip kayak gitu. Meskipun teorinya bisa berbeda ya, karena saya nggak mempelajari sulap, jadi mungkin teorinya beda, tapi kurang lebihnya praktiknya mirip-mirip kayak gitu. Gitu loh. Oke, udah panjang banget nih obrolan kita nih. Tapi Mas Farhan keren loh jadi mapala karena apa sih ya, jarang loh kampus-kampus itu yang ngizinkan kalau apa sepengetahuan aku dan sepengalaman aku, tapi nggak tahu ya di kampus-kampus besar yang ya udah paham dengan disabilitas gitu ya. Yang aku tahu dari pengalaman aku jarang loh kampus itu yang ngebolehin mahasiswa disabilitas itu untuk jadi mapala. Karena ya seperti yang kita tahu kan Mapala itu mahasiswa pencinta alam, jadi nanti mereka tuh mau mendaki mau apa, nah mereka menganggap apa namanya, kalau kita jadi Mapala kita akan kesulitannya tuh di sana. Karena apa mereka beranggapan seperti itu gitu. Keren loh jadi Mapala. Sebenarnya yang perlu direspek itu organisasinya ya, organisasi mapalanya itu. Mereka yang mau terima saya gitu, mereka yang mau coba gitu. Mereka juga awal terima saya juga ragu-ragu gitu, maksudnya kaget lah gitu. Kok ada tunanetra mau masuk gitu. Tapi mereka berani coba gitu. Ya meskipun disclaimer ya, sekarang ini saya udah nggak begitu aktif di mapalanya itu sendiri karena ya ada satu hal lah apa namanya ada pentingan kuliah lah gitu. Jadi tapi secara keseluruhan mapala itu yang perlu apresiasi ini tuh organisasi mapalanya sih yang mau terima begitu. Wah keren. Nah, Jadi apa sih yang membuat, ntar aku mau tanya dulu nih. apa nih? lanjut oke silakan. Nah, apa sih, nah tadi Mas Farhan bilang Mas Farhan satu-satunya ya disabilitas di kampus itu. Gimana? Mas Farhan satu-satunya ya di disabilitas di kampusnya Mas Farhan sekarang? Oh, enggak. Ada yang Enggak. lain, cuman yang saya kenal tuh cuma satu doang, cutting satu jurusan sama saya. Yang lainnya Oh, katanya ada gitu, cuman saya nggak pernah ketemu gitu. terus yang buat Mas Farhan tertarik untuk tertarik untuk jadi apa untuk ikut Mapala apa sih ketertarikannya gitu? Iseng Kenapa sih, pengen untuk ikut Mapala? iseng sih sebenarnya mah.
Jadi Oh, saya itu kan apa ya, kesukaan saya, hobi bisa dibilang. Meskipun nggak rutin banget. Saya tuh punya hobi traveling gitu. Waktu wow, terus saya jadi waktu saya sekitar SMP SMA ya. SMP SMA Heeh. itu ketika kakak saya masih ada di Indo karena dia kan sekarang kuliah di Kairo. Eh, itu ketika masih ada di sini, ya saya suka apa nih, suka diajakin traveling gitu. Kayak waktu terakhir banget itu saya sama kakak saya, Heeh. mas sepupu saya, yang ini kedua dari belakang, kedua dari terakhir ya. Itu eh, kita itu bikin trip ini sebelum sebelum masuk kuliah nih, pas 2019 sebelum pandemi. Hah? Itu Heeh. kita bikin trip mapai awalnya 3 negara, tapi yang kesampaian cuma 2 negara. Waktu itu Wow. ke pertama itu ke Thailand, terus Vietnam, yang terakhir tuh rencananya Kamboja. Cuman waktu itu nggak sempat karena udah tepar sih, udah PW di rumah temen gitu. Karena kita kan selalu nginep, kita tuh di Bangkok di Thailand itu 2 kota, Chiang Mai sama Bangkok. Nah pas di Bangkoknya itu kita nggak nyewa hotel, kita ini nginep di rumah temen. Jadi karena udah PW, ya lah males lah, kita ke Vietnam aja lah, nggak usah ke Kamboja. Nah, aku mau tanya lagi nih. Ya apa nih? Nah, itu kan kalau Mas Farhan itu apa sama kakaknya itu apa traveling gitu. Nah, itu apa namanya sih? Untuk dananya ke sana itu ngajuin proposal atau gimana? Enggak, Atau itu pribadi, sendiri? tabungan sendiri. Oh, pribadi. Wah, keren-keren. Luar negeri pakai ini ya, pakai tabungan sendiri. Wow, keren banget itu. Sisihan jajan, Oke. kembalian beli sukro itu. Kembalian beli sukro. Keren-keren, lanjut. Iya, ya udah itu paling kalau trip yang terakhir ke ini paling ke Ijen. Udah itu doang sih. Itu mas sepupu bukan sama kakak. Udah itu doang paling. Oke. Kalau sama yang keluarga ya. Tuh. Heeh. Jadi motivasi ke Mapala soalnya karena suka traveling aja sih awalnya gitu. Dan ini ya, ada karena saya kalau ikut sesuatu itu harus ada dasar gitu. Saya kan eh, lebih memfokuskan diri ke kuliah. Jadi saya tuh harus punya dasarnya gitu. Nah, saya ambil dasar kalau dalam perspektif ini ya, perspektif edukasinya ya. Saya ngambil perspektif perspektif teori Greenpeace, teori hijau. Nah, jadi ya motivasinya di situlah. Saya kan baca-baca gitu di dalam mata kuliah saya itu ada namanya teori HI, teori hubungan internasional. Di situ ada Heeh. teori green, teori hijau. Itu membicarakan tentang lingkungan lah, itu posisi lingkungan dalam dunia internasional gitu. Lebih tepatnya dunia ya, secara global gitu. Oke, keren-keren. Ikut Apalagi nih Kak. Mapala. Tapi sekarang saya udah nggak aktif ya di Mapala itu. Jadi aku pengen ikut Mapala juga nih. Ah, Karena aku boleh lah, suka juga tuh mendaki kayak gitu tuh. boleh lah. Merasa nyaman aja. Saya juga sempat ditanya tuh, kenapa sih mau ikut naik gunung, kan capek. Lagi lu kan juga Iya. buta gitu kan, waktu itu dia dibilang kayak gitu. Lagi lu kan gak bisa lihat, lu ngeliatin apaan di gunung gitu kan. Nah itu deh Heeh. ya saya bilang, ya saya sebenarnya eh, tujuan muncak sih nggak terlalu ngoyo ya, harus muncak enggak. Tapi satu yang motivasi, keindahan yang pengen saya rasain di gunung, sepinya sih, suasana hutan, suasana oksigen benerannya itu gimana sih gitu. Kan kita kan di kota menghirup asap terus nih.
Kita kan napas pakai masker nih di sini nih. Nah, kita pengen oksigen yang bener gitu. Lebihnya itu kali. Jadi waktu naik gunung itu kayak gimana rasanya, lega banget ya. Nah, capek sih capek. Senang gitu ya. Nah, capek sih capek, gitu, tapi ada ketenangannya. Gitu. Ya, mungkin kayak gitu lah. Iya kan, lanjut. Oke. Kayaknya udah panjang banget kita sampai melenceng ke mana? Ke kepala. Oke. Nah, balik lagi nih ke Himatuni. Nah, harapannya dan project apa Kak yang pengen Kakak lakuin dalam Himatuni ini? Kira-kira harapannya apa dan projectnya apa nih ke depannya nih untuk menginikan Himatuni, memajukan? Harapannya sih aku tuh lebih mengajak mahasiswa tuh untuk bergabung di organisasi kita, karena ya bisa ya seperti yang dikatakan tadi ya, seperti bisa untuk kita tuh berbagi pengalaman gitu. Terus project-projectnya sih kita tuh pengen mengadain semacam kegiatan atau event lah untuk memacu semangat teman-teman ini agar bisa berkuliah gitu. Ya kita bisa mengadakan semacam sosialisasi gitu untuk proyeknya. Oke. Anyway, saya baru tahu nih. Kamera saya ternyata belum kebuka. Tapi nggak apa. Oke, untuk teman-teman awas mungkin kau penasaran tadi ada suara siapa sih laki-laki itu gitu. Inilah muka saya. Kayak ini ya, kayak manusia tak berwujud, suaranya ada tapi wujudnya nggak ada. Semacam penampakan gitu ya. Oke. Nah, ini ada penampakan. Oke. Mungkin itu dulu ya, untuk teman-teman mungkin yang ingin memberikan masukan ke Himatuni, memberi masukan pada proyek kita hari ini, karena ini termasuk proyek pertama kita podcast ini. Proyek pertama kita podcast. Boleh masukannya dari segi video mungkin, atau dari mana, atau dari konten, dari bahasa kami. Sebelumnya kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang lainnya. Dan untuk segala kritik saran boleh dicantumkan dalam komentar. Oke, sip. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And do not forget to subscribe and like and share. Okay.